Hai Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal seputar psikologi. Visioners, kasus bullying di Indonesia sudah sering kali terdengar. Bahkan ada juga yang berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, menghentikan bullying harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu keluarga maupun sekolah. Bullying harus dihentikan sekarang juga. Mengapa? Karena dampaknya sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik anak, hingga keselamatan nyawa anak. Jenis-jenis bullying sangat beragam, mulai dari bullying secara fisik, verbal, sosial, hingga cyberbullying. Terlebih anak-anak zaman sekarang yang sudah sangat dekat dengan dunia digital, cyberbullying rentan sekali terjadi melalui media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan cara mencegah bullying baik di sekolah, rumah maupun di dunia maya. Berikut ini adalah cara mengatasi bullying. Yang pertama, ajari cara mempertahankan diri yang aman. Salah satu cara termudah untuk bisa mempertahankan diri dari situasi bullying adalah lari. Hal ini masih menjadi solusi tercepat dan teraman. Tapi, bagaimana bila kondisi tak memungkinkan dan si anak atau remaja harus menghadapi situasi sendirian? Ajari anak-anak yang aman untuk bertahan dan melindungi dirinya. Misalnya, dengan tidak mudah terpancing untuk emosi, tidak mudah merasa gentar, sedih dan takut dengan ucapan lawan mereka, atau hal-hal lain yang dapat melatih mereka menguasai keadaan. Yang kedua, memberikan dukungan terhadap korban. Solusi bullying yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban bullying. Korban bullying biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami bullying. Oleh karena tunjukkan bahwa guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban bullying merasa aman kembali. Jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua siswa sehingga korban bullying dapat hidup normal kembali. Yang ketiga, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Segera hapuskan bibit-bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik, merampas benda-benda, ataupun menyakiti fisik. Apapun dalihnya, bercanda sekalipun, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas. Mengatasi orang yang melakukan bullying juga harus dilakukan sebagai langkah menghentikan tindakan atau sikap bullying. Selain korban, pelaku juga harus diberikan treatment supaya tidak terus terulang. Perlu bagi guru dan juga sekolah membuat peraturan yang ketat tentang bullying. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan kelas hingga peraturan sekolah. Dengan demikian, semua orang akan tahu konsekuensi yang didapat ketika terjadi pembulian. Nah, dengan begini, para pembuli akan menjadi jera dan tidak melakukan pembulian lagi. Yang kelima, memberikan sosialisasi terkait bullying. Pembulian yang terjadi di sekolah sering menjadi bahan pemberitaan, baik di media sosial maupun media-media lainnya. Sering sekali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan juga perlu diedukasi tentang hal ini. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster-poster anti-bullying, menyelipkan pesan anti-bullying dalam pembelajaran, atau ketika kepala sekolah atau guru memberikan amanat pada saat upacara bendera. Yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Bentuk perlawanan terhadap tindakan perundungan atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembuliannya. Salah satu cara melawan bullying adalah dengan berani melaporkan tindakan bullying terhadap gurunya. Dengan begitu, guru dan pihak sekolah akan dapat segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian.
Yang ketujuh, memberikan teladan atau contoh yang baik. Bullying pada anak sering terjadi karena mencontoh orang-orang di sekitarnya. Sebagai guru, maka guru pintar harus berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah masuk dalam kategori pembulian. Hal ini tentu akan dicontoh oleh siswa-siswanya. Yang kedelapan, membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Bullying merupakan contoh perilaku buruk. Guru wajib membantu pelaku bullying untuk menghentikan perilaku buruknya, apalagi mengucilkan mereka. Selain korban, pelaku juga membutuhkan penanganan supaya tidak melakukan pembulian lagi. Ajarkan pada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain. Selain itu, berikan juga pengetahuan bahaya pembulian terhadap korban-korbannya. Nah, Visioners, dampak bullying bagi korbannya sangatlah dahsyat. Beberapa contoh dampak bullying antara lain, depresi dan gangguan kecemasan, merasa sedih dan kesepian, terjadi perubahan pada pola tidur dan makan, berkurangnya ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya disenangi, masalah kesehatan, hingga menurunnya prestasi akademis. Bagi pelaku, dampaknya bisa sampai pada kriminalitas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.